Baik, materi ini kita akan bahas tentang kelas, kemudian objek, kemudian metode ya. Terus bagaimana cara memanggil kelas, kemudian metode, nanti kita akan pelajari ya. Oke, kita buat dulu folder project baru, file new project, kemudian Java application, kemudian kita buat nama projectnya misalkan PBO kelas ya. Kita buat namanya kelas, kita finish. Nah ini udah ke-create nih projectnya PBO underscore kelas. Kemudian kita buat main kelasnya, misalkan nama kelas mainnya personal misalkan kita finish. Nah ini kelas main ya, jadi ketika di running ini yang akan dieksekusi. Kemudian di dalam project PBO underscore kelas kita punya kelas lagi namanya mahasiswa misalkan ya, kelas namanya mahasiswa. Kemudian saya punya kelas lagi misalkan dosen ya, kelas dosen. Kita finish. Nah, di sini saya udah nge-create kelas mahasiswa dan kelas dosen. Misalkan mahasiswa nih ya, saya klik kelas mahasiswa. Nah, misalkan di dalam kelas mahasiswa saya punya metode nih. Misalkan menampilkan selamat datang mahasiswa ya. Public void, misalkan ini namanya misalkan hello, misalkan hello. Tanpa parameter dia menampilkan selamat datang. System.out.println selamat datang mahasiswa misalkan. Datang mahasiswa. Kemudian saya punya metode lagi public void display info misalkan ya. Nah, ini ada parameternya misalkan. Dia ada masukkan nama, koma, misalkan string nama sama npm misalkan. Nah, ini misalkan tipenya string ya misalkan. Kemudian dia akan menampilkan system.out.println. Nah, misalkan namanya kita panggil plus nama. Kemudian kita /n biar dia ke bawah, npm plus npm misalkan ya. Nah, dia akan menampilkan nama dan npm nih, display si info ya, info. Kemudian kita buat juga misalkan public void display prodi. Nah, misalkan dia menampilkan prodi mana gitu, string prodi ya, string nama prodi, nama underscore prodi misalkan ya. Kita buat system dot out println misalkan prodi plus sama titik 2 plus nama underscore prodi. Nah, ini metode yang ada di kelas mahasiswa ya. Saya punya kelas hello, saya punya kelas metode hello, saya punya metode display info, saya punya metode display prodi. Jadi di dalam kelas mahasiswa saya punya 3 metode nih. Nah, metode hello dia menampilkan selamat datang mahasiswa, metode display info dia menampilkan nama sama npm, display prodi dia menampilkan prodinya. Kemudian saya ke kelas dosen. Di kelas dosen, misalkan saya punya metode juga sama. Misalkan void hello juga misalkan. Hai misalkan. Hai. Atau hello juga nggak masalah sih. Hello ya, hello. Kemudian menampilkan selamat datang dosen misalkan. .println selamat datang dosen, selamat datang dosen misalkan. Kemudian saya punya display dosen, punya metode namanya display dosen ya. Misalkan inputannya berupa nama,
nama, sama prodi misalkan. String sama prodi. Misal, contoh ya. System.out.println. Dia menampilkan nama dosen plus nama. Kemudian dia menampilkan ke bawah aja ya, /n. Mengajar di prodi atau home base ya, home base prodi, home base prodi plus prodi di sini. Plus prodi. Nah, ini saya udah nge-create dua metode ya pada kelas dosen ya, metode hello dan display dosen. Kalau hello dia menampilkan selamat datang dosen, kalau display dosen dia menampilkan nama sama home base prodinya. Nah, sekarang kita akan ke main kelasnya, ke personal. Nah, kita akan membuat sebuah objek di sini. Nah, nanti kan kita udah buat nih ada dua kelas ya, mahasiswa sama dosen. Nah, sekarang kita create objek. Nah, dengan cara bagaimana? Kita misalkan menampilkan dosennya dulu. Berarti kita masukkan nama kelasnya dosen. Kemudian nama objeknya apa? Misalkan DS ya, atau DS ya misalkan sama dengan new dosen. Nah, ini kita udah nge-create objek nih dengan nama DS. Dengan nama objeknya adalah DS. Nah, tinggal kita panggil aja, misalkan objeknya apa? DS titik nama yang mau dipanggil apa? Hello misalkan ya. Berarti dia akan memanggil ini. Selamat datang dosen. Jadi ketika saya running, ini ya, ketika saya running, sebentar, ini saya geser dulu stop share-nya. Oke, ya, oke. Ketika saya running, nanti akan muncul tuh selamat datang dosen. Nah, ketika saya running, dia muncul tuh di sini. Bentar. Nah, selamat datang dosen gitu. Muncul kan? Kemudian misalkan saya mau manggil lagi nih DS misalkan. Nah, apa yang mau dipanggil, metode yang mana dari kelas si dosen tadi? Misalkan display dosen. Nah, saya masukin nama dosennya siapa? Misalkan Ricky Afriansyah misalkan ya. Prodinya prodi apa? Misalkan prodi TRPL gitu ya. TRPL. Nah, ketika saya running nanti akan muncul metode hello dan display dosen dengan nama Ricky Afriansyah di prodi RPL. Ketika saya running, nah muncul nih, selamat datang dosen. Nah, ini dia memanggil metodenya si hello. Kemudian nama Ricky Afriansyah home base prodi TRPL, dia memanggil metode display dosen yang ada di kelas dosen ya, di kelas dosen yang ini ya. Misalkan mau panggil lagi nih dosen yang lain, ya udah tinggal pakai DS saja, DS titik display. Nah, nama dosennya siapa? Misalkan Linda ya. Prodinya prodi apa? Misalkan TRPL juga misalkan. Udah, berarti ntar keluar nih hello-nya selamat datang dosen, kemudian ini yang Ricky Afriansyah yang pertama, yang keduanya dosennya adalah Linda. Ketika saya running, nah nanti muncul nih. Nah, seperti ini. Selamat datang dosen. Nah, ini kan berarti dia manggil metode hello ya pada kelas dosen ya. Objeknya adalah DS. Kemudian kalau yang nama Ricky Afriansyah home base prodi TRPL, dia manggil yang ini, objek yang ini. Nah, dia manggil ini, dia panggil metodenya display dosen, underscore dosen, kemudian dia menampilkan. Nah, kemudian yang ketiga, dia manggilin yang ini, dosen yang kedua ini. Makanya munculnya seperti ini, nama home base prodi TRPL. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau memanggil kelas mahasiswa? Ya udah, kita tinggal create aja objeknya. Kita buat misalkan nama kelasnya adalah mahasiswa, nama objeknya misalkan MHS ya, misalkan. Sama dengan new mahasiswa. Kita ini kan, nah tinggal kita panggil metode apa yang akan kita panggil di sini di dalam kelas mahasiswa. Misalkan hello ya, mau kita panggil ya udah m titik. Nah nanti ketika kita ketik MHS ya, MHS, nama objeknya kan MHS ya. Ketika kita ketik titik, nanti akan muncul loh metode-metode yang tersedia. Yang tersedia ada hello, ada display underscore info, ada display prodi. Nah yang mana yang mau kita panggil? Misalkan hello ya, hello. Nah, ketika saya running, nanti dia akan muncul nih. Selamat datang mahasiswa ya. Kalau nggak salah tadi pesannya apa ya? Selamat datang mahasiswa. Nah, ntar akan muncul nih. Nah, di sini. Nah, ini muncul nih. Selamat datang mahasiswa.
Kemudian begitu juga objek-objek yang lain. Ketika misalkan saya mau manggil metode yang lain nih, MHS titik apa nih display info. Berarti dia akan masukkannya nama, misalkan namanya Adit ya misalkan ya. NPM-nya berapa? Misalkan 1 1 2 3 4 5 misalkan. Udah. Kemudian ada lagi nih mahasiswa yang lain ya udah tinggal di copy paste aja dia menampilkan nama mahasiswa yang lain misalkan Desi misalkannya Desi ininya misalkan 1 2 4 5 6 7 misalkan ya udah berarti dia akan menampilkan hello mahasiswa sama datang mahasiswa menampilkan informasi Adit 1 1 2 3 4 5 kemudian Desi 1 2 4 5 6 7 jadi ketika saya running nanti akan muncul nih nah selamat datang mahasiswa, nama Adit, NPM-nya ini, kemudian namanya Desi, NPM-nya ini. Kemudian misalkan saya mau manggil metode ini display prodi, ya udah tinggal panggil aja MHS titik nama ininya apa, nama metode yang mau dipanggilnya apa, misalkan prodi ya, prodi. Masukin prodinya apa, teknologi rekayasa perangkat lunak misalkan ya, perangkat lunak. Jadi ketika saya running, dia akan muncul tuh prodi teknologi rekayasa perangkat lunaknya akan muncul. Nah, ketika saya running, nah ini muncul nih prodi teknologi rekayasa perangkat lunak. Selamat datang, ini mahasiswa yang pertama, ini mahasiswa yang kedua. Nah inilah materi hari ini ya. Kita belajar tentang kelas, kemudian di dalam kelas ini terdapat metode-metode, misalkan dosen ya, dosen dia punya metode hello, kemudian dia punya metode display dosen. Untuk yang hello, metode hello dia tanpa parameter dia menampilkan selamat datang dosen. Kemudian untuk metode display underscore dosen, dia ada input parameter dengan isian string nama, string prodi ya. Kemudian dia menampilkan namanya siapa, home base prodinya apa gitu ya. Kemudian mahasiswa punya 3 metode hello, metode display info, kemudian metode display prodi. Untuk yang hello dia tanpa parameter dia menampilkan selamat datang mahasiswa. Kalau display underscore info metodenya parameter dengan parameter inputannya adalah nama sama NPM, kemudian prodi masukannya juga nama prodi dan menampilkan nama prodi. Nah untuk yang di personal dia tinggal panggil aja nih nama kelasnya apa. Nah ini kita create objeknya apa? Nama objeknya lah DS. Kemudian dari DS ini tinggal panggil aja metode apa yang mau kita panggil. Ini hello, ini display underscore dosen, ini display underscore dosen. Begitu juga dengan mahasiswa. Nah, mahasiswa tinggal panggil aja MHS, metode apa yang mau dipanggil. Nah, seperti inilah cara untuk membuat kelas, kemudian metode dan objek. Silakan dipraktek ya, dicoba. Terima kasih.